Ilham, thank you very much for taking the time to You're meet with us. welcome, dengan senang hati. When was the first time you were exposed to the world of watches? Oke, mungkin karena saya memang besar di luar ya, di luar Indonesia, di Jerman dan di Amerika, tapi terutama di Jerman ya. Dan orang Jerman kan punya hubungan yang sangat erat dengan waktu. Mereka itu sangat on time. Ya. On time itu udah menjadi, kalau kita nggak on time kita stres di Jerman. Yeah. Benar-benar itu penting sekali dalam hidup. Jadi kita memang sebagai orang yang besar di Jerman selalu punya hubungan yang sangat erat dengan waktu ansih. Jadi harus punya jam tangan atau paling tidak sadar mengenai jam. Ya. Karena jam itu atau waktu sebenarnya. Itu budaya. Ya? Budaya, bagian yang integral dari budayanya. Yeah. Kalau kita lihat apa yang penting terhadap jam itu kan sebetulnya presisi. Ya. Apa manfaatnya kalau jam itu tidak precise? Ya. Betul. Ya, kita harus tahu jam sekarang jam berapa dan jangan dia 10 menit meleset gitu ya. Harus tahu memang jam segitu gitu ya. Jadi kalau kita juga menyebut presisi kan works like a clock mechanism, works like a clock gitu ya. Yeah. Jadi like a Swiss clock gitu mungkin ya. Swiss That's watch. why the terms just like clockwork, right? Exactly, that's what the term I was looking for actually gitu ya. Jadi saya kira jadi kalau kita bicara mengenai waktu, kalau kita bicara mengenai budaya Jerman, terutama Jerman, Swiss, Austria kan mirip-mirip gitu ya. Yeah. Memang ketepatan waktu dan kesadaran waktu dan ketaatan pada waktu itu adalah penting. Gitu ya. Jadi memang dari kecil kita udah diajarin itu. Jadi salah satu manifestasi itu tentunya jam tangan atau jam pada umumnya. Iya. Oke, Pak Ilham. Satu hal yang saya merasa itu sangat-sangat interesting, Pak Ilham kan kalau pakai jam tangan tuh kanan kiri itu. Iya, betul. Nah, itu ceritanya apa? Di sini kan kita ada dua nih. Iya, betul. Satu ada Apple Watch, sama satu ada satu jam tangan yang mechanical. Iya, betul. Nah, ceritanya gimana, Pak Ilham? Iya. Jadi ceritanya kalau yang mechanical itu merupakan jam tangan yang saya diberikan oleh bapak saya sewaktu bapak saya meninggal. Dan sampai dengan ketika itu bapak selalu mengenakan jam tangan itu. Jadi jam personal watch. Jadi biarpun kadang bapak juga bergantian dengan jam tangannya yang digunakannya, tapi ini mungkin jam tangan utamanya beliau adalah ini. Dan beliau berpesan kepada saya agar saya untuk selamanya selalu sebanyak mungkin mengenakan jam tangan itu untuk mengenang beliau, gitu ya. Jadi ini kenangan saya terhadap bapak itu jam tangan ini selain daripada kenangan-kenangan lainnya tentunya ya. Nah jam yang kedua agak berbeda. Tadi kan ini ya. Pak Gary kan menyebut itu sebagai jam mekanik ya. Kalau ini kan non mekanik. Kalau jam saya yang kedua adalah digital watch. Digital watch yang juga tersambungkan dengan ini handphone gitu ya. Jadi informasi yang ada di dalam handphone ini ada juga di situ sebagian paling tidak ya. Jadi dua-duanya ada informasi. Kalau yang jam tangan mechanical ada informasi mengenai jam, tanggal, bahkan hari. Jadi ini hari Senin, Selasa atau Rabu atau apa. Kemudian kalau jadi lebih mengenai tanggal dan waktu, kalau itu lebih luas dari itu. Jadi kita bisa melihat cuaca, kita bisa melihat gerakan-gerakan kita dalam sehari. Karena saya kan berolahraga cukup rajin tiap hari, jadi saya mengukur saya udah renang berapa meter atau jalan kaki. Lari saya bukan orang lari tapi lebih jalan. Kadang step count dan juga jarak ya berapa kilometer gitu ya. Ya itu utamanya itu. Kalau yang lain saya irregular ya olahraganya. Jadi yang saya reguler itu dua itu dan semuanya terukur di situ. Kalau kadang saya juga mengukur pola tidur saya di situ. Kadang ya kalau baterai masih cukup itu kan kelemahannya itu baterai ya. Dan saya juga mengukur kualitas daripada daripada tidur saya, pola tidur saya. Jadi in prinsip jam tangan itu buat saya adalah satu alat yang memberikan informasi. Informasi yang mekanis, yang tradisional itu lebih dan akurat. Harus akurat. Informasi kalau tidak akurat buat apa? Pak Ilham, di sini sebenarnya saya ingin ngobrol soal jam tangan warisan ya kalau saya boleh sebut dari Bapak. Ini di sini kita ada sebuah Rolex Day-Date
terbuat dari logam mulia platinum. Platinum ya. Lalu ada diamond di bezelnya. Baguette namanya. Ya, baguette. Lalu juga ada Roman numerals. Yeah. Nah, ini kombinasi yang sebenarnya kita jarang lihat nih, Pak. Yeah. Pertama yang biasanya kuning emas gitu, dan ini di platinum. Dan ini juga di kondisi yang saya jarang lihat karena kelihatan bahwa jam ini tuh hidupnya banyak nih cerita di balik jam ini gitu. Kelihatan gitu kan bahwa jam ini it wears its scars proud. Gitu. And I'm sure it has every right to be because it bears witness to what must have been an incredible life that your father, my father and you and myself now since 5 right? years. Any particularly interesting stories about this watch and what it has witnessed? Itu saya harus selidiki dulu ya. I have to research that first because some of the stories I'm not so sure what kind of watch my father wore when he was doing this or that. The life of my father itself was very dynamic, if I may say. Mine as well, but not as dynamic as my father's. And of course, the watch is always there, or a watch. So I don't know which watch he wore on what occasion. Tapi Pak Ilham religiously pakai jam ini tiap hari? Oh, itu pasti tiap. Kurang enak apa ya? Ada kalau nggak yang pakai kurang itu janggal gitu kan? Janggal. Nah, Pak Ilham, jam kedua yang di sini kita ada another platinum. It's the same watch in principle, hanya memang modelnya agak berbeda. Itu dia diamondnya lebih di apa? Di dial, di numeral dialnya. Dan selain dari itu ya logam mulianya sama, tipenya juga sama ya. Tapi ya terutama di diamondnya ya, dan itu yang berbeda. Itu saya diberikan oleh bapak saya sebagai kado. Tahun berapa inget Pak? Oh, udah lama ini. Mungkin saya kira waktu saya dapat PhD saya. Jadi itu bapak ya udah lebih dari 30 tahun yang lalu. Udah lama banget. Dan jam ini juga kondisinya terlihat bahwa sering dipakai nih. Sering. Bayangkan yang dulu, ini kan saya baru mengenakan jam ini sejak bapak meninggal, jadi 6 tahun yang lalu. Sebelumnya saya pakai itu. Setiap hari, religiously. Yeah, I can say that. Yeah. You wear it swimming. Yeah, you mentioned earlier. Swimming atau running, olahraga, bisa main tenis, main golf. When you travel. Travel, ya. Yeah. Have you ever had any problems with it servicing? Saya hampir kehalangan. Jadi saya ingat saya panik banget di Bali, waktu kalau kita lewat security check kan harus melepaskan watch kan. Saya tahu di situ. Nggak tahu, saya lupa atau apa, terus mana jam saya, terus ternyata dia jatuh ke dalam tas, tapi saya panik duluan gitu. Tapi ketemu akhirnya. Alhamdulillah ada. Tapi panik dong, kelihatannya betapa saya sudah dekat, bukan dekat ya, tapi saya kalau tidak ada jam itu, pertama itu memang punya nilai yang tinggi sekali, tapi juga punya nilai dari segi memori dan nostalgia itu kan bukan saja kalau memang mahal, mahal kita kehilangan sesuatu, tapi bisa dibeli lagi kan. Betul. Tapi kan jamnya beda. Benar. Jadi memang di setiap jam tangan itu kan selalu ada nilai moneternya. Betul. Terus ada nilai non moneternya biasa ya itu apa cerita di balik jam tangannya itu. Dan sebagai objek yang kita pakai di tangan sehari-hari itu jadi ada apa ya? Jadi ada emotional attachment juga ke jam tangan kan. True. Jadi makanya itu yang sebenarnya kita paling tertarik itu kalau dengar cerita-cerita seperti ini. Iya. Thank you Pak Ilham. You're welcome. Pak Ilham, you clearly have a sizable collection here. Final question to you is, what do you intend to do with this? Are you looking to keep them, or are you looking to put it into a museum where people could enjoy them? What is your intention for this collection? And what do you hope to bring? Okay, I think I have to think about. I think all of the things that you said just now is a possibility. Yeah. I think you would like to keep the collection as much as possible and as much as necessary. And some maybe I think would be good to give to members of the family so they can wear it, basically, Yeah. Watches are meant to be worn, right? Exactly, yeah.
Particularly if we have more than one watch from one type. Kan tadi ada beberapa yang kayaknya mirip-mirip gitu ya, mungkin nggak persis sama tapi mirip gitu ya. On the other hand, I think we would like to keep a certain legacy of my dad gitu ya. That is a great word. Yeah. So in order to, and I think that legacy should be not only kept for ourselves privately, but we would like to share that with legacy, with society at large gitu ya. Okay. So and the stories behind these watches, behind it, especially if they're important stories. Yeah. But we have to be selective about that, of course. Yeah. So I think that's basically what is in my mind right now. So preserving legacy in terms of keeping a collection in the family. Yeah, in the family. Yeah. Well said, Pak Ilham. Thank you very much for the time. We you're really welcome. Appreciate Pleasure. Let's stay in touch. Yeah. Thank you. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Also, thank you, kind everybody. of you really kept the time also ya. Oh yeah, of course. We kita orang jam tangan, jadi kita harus always on time.